Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu-menu lembut, kenyal, ini dia bolu karamel yang akan kita olah tanpa menggunakan mixer ataupun oven. Nah, jadi akan kita panggang di atas kompor. Hasilnya lihat, sangat bersarang, dan rasanya sangat lembut dan legit. Juga cara pembuatannya sangat mudah dan cepat. Ini enak juga loh untuk suguhan lebaran. Harganya juga, bahan-bahannya sangat ekonomis dan mudah didapat. Yuk ikutin Mama Iji sampai selesai. Kita buat bolu karamel yang istimewa, beda dari yang lainnya loh. Oke, bahan-bahannya ada di sini. Kita mulai tahap pertama. Ini ada gula, margarin, air biasa aja, suhu ruang, dan ini tepung tapioka dan terigu. Nanti yang akan kita jadi satu, baking powder, vanili bubuk, soda kue, 2 butir telur dan susu kental manis. Apalagi ya? Ternyata hanya itu kan bahannya. Sekarang kita mulai tahap pertama, akan buat gula karamelnya dulu. Gulanya kita masak dengan api yang kecil saja agar menghindari dari kegosongan. Nggak usah diaduk ya teman-teman, nanti malah nempel-nempel di itunya tuh, di sutil. Sutil ya namanya. Nah, jadi digoncang seperti ini aja agar lebih cepat melumer. Tunggu sejenak. Nah, akhirnya udah. Mama Iji pikir ini cukup ya kecoklatannya dari gula karamel ini. Bisa juga kalian sih agak lebih tua. Nah, bila udah mencair, masukkan sedikit airnya, sedikit dulu. Nanti kalian kaget blebeb kalau langsung cairannya ditumpah seluruhnya. Jadi sedikit dulu, kemudian baru deh kita aduk. Ini dijamin gak bakal nempel karena susah ntar ngebersihinnya. Itu si gula tadi disutil. Ini apinya masih api kecil, terus kita aduk sampai sisa gula ini larut di dalam cairan. Maksudnya larut, mencair menjadi satu. Ribet amat ya. Nah, kemudian matikan kompor dan masukkan margarinnya. Karena dari panas gula ini udah cukup untuk melelehkan si margarin ini. Jadi ini kompornya udah kita matikan. Terus diaduk sampai semuanya bercampur kembali. Nggak kue, nggak manusia, kita itu harus berkumpul, bercampur menjadi satu, kecuali untuk saat sekarang ini. Tidak boleh ada yang bertemu. Sudah selesai, kita tinggalkan dulu. Itu kita angkat, sisihkan. Sekarang kita masukkan tepung-tepungnya tadi. Terigu dan tapioka, masukkan semua. Oh iya, ini ukuran sendok. Jadi nanti kalian kan tadi bisa lihat ya, ada ukuran sendok, ada ukuran gramnya. Lalu masukkan baking powder. Soda kue. Kemudian vanili bubuk. Nah, semua bahan kering ini kita campur dulu sampai merata. Kita sisihkan lagi. Sekarang pecahkan 2 butir telur. Lalu kocok lepas. Seperti ini.
Dan kita tambahkan susu kental manis. Aduk lagi. Kembali kita sisihkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pembakarannya. Ini kompornya Mama Eji lapis 2 ya dengan tungku. Kemudian beri alas, boleh pakai loyang bekas atau apa aja atau apa ya, sejenis itu deh untuk alasnya. Jadi dari permukaan api itu cukup tinggi ya ke permukaan loyang nanti. Nah, ini telurnya kita masukkan dulu, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, di sini bahan-bahannya udah siap. Telur, tepung, dan itu gula karamelnya udah Mama Eji pindahkan ke gelas agar tadi cepat dingin. Oh ya, gula karamel tadi bersama margarin harus dalam keadaan dingin atau suhu ruang, jadi tidak panas. Kemudian masukkan bergantian dengan tepung. Tadi tepung kita masukkan sedikit dulu, diaduk, lalu masukkan cairan gulanya. Kalian juga bisa menggunakan balon whisk ya untuk mengaduknya. Masukkan lagi tepung, aduk kembali. Sampai semuanya tercampur, tidak ada yang tersisa. Cairan gula karamel lagi. Tepung lagi. Semua bergantian sampai selesai. Nah, sampai di sini jangan lupa bantu like, subscribe, komentar, nyalakan lonceng aktifnya agar kita dapat selalu bertemu setiap saat dengan resep-resep terbaru ala Mama Eji. Ini sepertinya gula yang terakhir. Ingat ya, air gula atau karamelnya tadi didinginkan dulu suhu ruang. Lebih baik kalian pindahkan dari wajan agar cepat suhunya cepat turun. Udah selesai. Sekarang saatnya kita pindahkan ke loyang. Bisa kalian gunakan loyang apa aja. Di sini Mama Eji ingin mencoba menggunakan loyang yang persegi panjang, tidak yang bulat. Kalau loyang bulat itu lebih baik diameternya sekitar 15 cm agar kuenya lebih tinggi. Jadi bentuknya cakep. Nah, kalau ini loyangnya ukuran 20 x 10. Oh iya, sebelumnya loyang tadi kita olesi dulu dengan margarin, taburi tepung, lalu beri alas kertas roti agar nantinya kue ini mudah untuk dilepaskan. Nah, tahapan terakhir ini baru kita saring agar adonannya halus dan mulus. Jadi pada tahapan awal tadi gak usah diayak dulu tepungnya. Toh kita akan saring di akhir. Ini agak menyalahi hukum ya, hukum hukum ukuran. Loyangnya persegi panjang, tapi saringannya bulat. Jadi perlu trik-trik khusus. Nah, agar dapat tersaring dengan sempurna tanpa belepetan. Seperti ini. Daripada kita pakai wadah yang lain lagi ya toh. Ya, kita geser sedikit biar tidak menumpuk di sebelah sisi. Nah, ini ya akhirnya selesai sudah penyaringan kita dan tahapan yang terakhir. Sekarang akan kita panggang selama 20 menit pertama. Ini kurang lebih sama ya dengan kalau kalian belum atau udah menonton video Mama Eji
dalam pembuatan bika Ambon. Nah, caranya seperti ini juga. Jadi kita panggang dengan api yang sangat kecil sekali seperti itu selama 20 menit tanpa ditutup. Biarkan terbuka seperti ini. Nah, ini udah 20 menit berlalu. Tapi mendekati saat-saat 20 menit, dilihat ya teman-teman, kalau permukaannya udah meninggi dan berbusa, itu artinya adonan ini siap kita tutup. Nah, tutupnya bisa menggunakan apa aja karena ini bentuknya persegi panjang dan tidak mempunyai tutup yang yang sebenarnya. Jadi kita mulai lagi, tips dan trik yang kedua, kita tutup lagi dengan loyang dan kita perberat dengan ulekan. Ini kita mulai lagi 20 menit berikutnya. Nah, jadi ini 20 menit yang kedua, kita lihat bagaimana permukaannya. Kita angkat dulu. Tuh, terlihat udah lebih meninggi lagi dan teksturnya udah mulai kering. Tuh, terlihat ya. Coba kita tes tusuk dulu. Mana nih? Oh, ini dia tusukannya. Nah, tuh sudah tidak ada yang melekat lagi, artinya udah mateng. Matikan kompor. Ini dia hasilnya. Nah, tadi sebelum mencapai ke 20 menit lagi, kalian juga sambil dilihat-lihat, siapa tahu di menit yang ke-18 itu udah mateng. Nah, kalau 20 menit ini bawahnya maaf agak terlalu coklat. Sekarang kita potong. Sangat lembut sekali ya. Saat dipotong juga dia ikut bergoyang-goyang. Tuh. Banyak sekali serat-seratnya dan sangat lembut. Nih. Jadi sekitar 18 sampai 20 menit deh. Kalau 20 menit terlalu kering bagian bawahnya. 18 menit. Jadi sambil dijaga-jaga. Kita sobek dulu. Sangat menggoda. Dan ini rasa margarin serta gula yang bercampur sangat legit sekali. Oh iya, cocok juga untuk berbuka puasa. Buka puasa diawali dengan yang manis-manis. Setelah sunnah Nabi, kita makan kurma, baru kita makan bol karamel ala Mama Eci. Ini dia hasilnya. Oke ya. Selesai sudah resep kita hari ini. Tuh, bolong-bolong seperti sarang lebah juga iya. Sarang semut juga iya. Sarang apa aja deh. Asalkan jangan sarang penyamun. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Selalu hidup sehat. Happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.